Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani keseharian dengan segala macam persoalan, tapi tetap harus semangat untuk menjalani kehidupan. Video ini dipersembahkan untuk Bapak Alek Al-Hadi, STMT, sebagai dosen mata kuliah pemboran dan peledakan, di mana pada presentasi kali ini saya akan membawakan suatu tema, yaitu petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan, serta keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Hal itu didasarkan dari Keputusan Direktur Jenderal Nomor 309K garing 30 garing DJB garing 2018. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyu Susilo dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya, tahun angkatan 2022, di mana sekarang saya telah menginjak semester 4 di Universitas Sriwijaya. Oke, let's start to next part. Ada agenda. Agenda ini pada hari ini adalah untuk mencangkup opening presentation yang telah saya lakukan tadi tuh. Terus ada general of topic, yaitu topik-topik umum terkait tema yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya ada tahap diskusi, di mana saya akan menceritakan hasil dari apa yang telah saya baca dan saya tulis mengenai keputusan Direktur Jenderal tadi. Dan terakhir, sebelum ke closing, kita akan membahas nih mengenai apa saja sih conclusion atau kesimpulan yang kita dapat berdasarkan hasil dari diskusi kita tadi. Lalu terakhir akan ada closing presentation dari saya sendiri untuk mengakhiri presentasi pada hari ini. First part is a general of topic, di mana kita akan membahas mengenai hal-hal umum terkait. Yang pertama itu adalah petunjuk teknis keselamatan, yang merupakan dokumen yang berisi prosedur, standar, pedoman untuk menjamin keselamatan kerja. Biasanya mencangkup penggunaan APD, tata cara, SOP, sistem izin kerja, pemeriksaan area kerja, dan lain sebagainya, yang diterapkan di seluruh hampir kegiatan operasional yang sangat berbahaya yang membutuhkan pertimbangan khususnya di dunia pertambangan. Yang kedua adalah bahan peledak. Bahan peledak seperti dinamit, anfo itu digunakan dalam kegiatan peledakan di tambang terbuka. Peledakan ini bertujuan untuk menguraikan batuan yang besar agar lebih mudah diangkut dengan dump truck. Proses peledakan ini tuh tentu sangat berbahaya, sehingga membutuhkan penerapan standar keselamatan kerja yang bisa dibilang ketat. Terus yang ketiga itu adalah fasilitas penimbunan bahan bakar cair, meliputi tangki, saluran perpipaan, atau distribusi BBM seperti solar, minyak maupun oli. Dirancang khusus itu guna menampung dan mendistribusikan BBM ke mesin dan peralatan tambang, di mana ini harus memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah musibah-musibah seperti kebocoran dan kebakaran. Terus yang keempat itu ada mineral. Mineral itu apa sih? Mineral itu adalah zat padat organik atau anorganik yang ditemukan di alam dengan komposisi dan sifat fisik tertentu. Contohnya emas, tembaga, nikel, besi yang sangat berharga dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan setelah menjalani proses pemisahan dari batuan yang dapat kita kenal pemurnian ataupun disebut sebagai pengolahan bahan galian. Terus yang kelima adalah batu bara. Batu bara itu apa sih? Batuan yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang tertimbun dari jutaan tahun lalu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, industri semen, besi, baja, ataupun sebagainya. Terus petunjuk teknis keselamatan bahan peledak itu biasanya berisi aturan sih dan standar yang harus dipenuhi terkait penyimpanan, pengangkutan, apalagi. Oh ya, penggunaan bahan peledak seperti dinamit, anfo, dan lain sebagainya. Tujuannya itu ya satu, untuk meminimalisir resiko kecelakaan dan keamanan pekerja serta lingkungan sekitar. Terus yang kedua adalah petunjuk teknis peledakan. Biasanya berisi prosedur dan langkah yang benar dan aman untuk seseorang itu melaksanakan kegiatan peledakan di tambang terbuka, kuari, ataupun sebagainya. Terus ya, patut kita ketahui juga kita harus mematuhi peraturan jarak aman, pengawasan area, maupun pemberitahuan kepada warga sekitar. Terus yang ketiga adalah petunjuk penimbunan bahan bakar cair yang sebenarnya berisi standar desain nih, pengoperasian fasilitas penyimpanan bahan bakar mineral seperti tangki, saluran perpipaan, dan lain sebagainya. Itu bertujuan untuk tadi mencegah kebocoran, kebakaran, ledakan, maupun hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya akibat penanganan BBM yang tidak benar. Terus petunjuk teknis pertambangan mineral dan batu bara. Itu biasanya berisi kaidah pertambangan yang baik dan benar, good mining practice, termasuk standar keselamatan, tata lingkungan, reklamasi, yang bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan tambang dan dampak lingkungan akibat atau pasca dari pertambangan mineral dan batu bara itu dilakukan.
Jadi secara garis besar nih, seluruh petunjuk teknis tersebut saling terkait, bukan? Dimana itu upaya untuk menciptakan aktivitas pertambangan yang aman, efisien, dan ramah lingkungan tentunya. Pelaksanaannya melibatkan seluruh pihak pastinya, mulai dari perusahaan, karyawan, pemerintah, maupun masyarakat. Oke, kita lanjut ke pitch setelahnya. Ada apa saja nih yang mau kita diskusikan terkait tema kita pada hari ini? Menurut saya itu ada dua, yaitu satu, petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Yang kedua adalah petunjuk teknis keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Oke, untuk tema satu, petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kita perlu pahami dulu sih bahwa aktivitas pertambangan seperti penggalian, pengupasan lapisan, dan pemindahan batuan tidak serta-merta atau tidak bisa dilepaskan dari yang namanya peledakan. Umumnya, jenis bahan peledak yang digunakan ya tadi, ANFO, Ammonium Nitrate Fuel Oil. Nah, karena bahan-bahan ini sangat sensitif dan berpotensi besar untuk menimbulkan kecelakaan, maka kita butuhkan standar keselamatan dan prosedur pengendalian yang sangat ketat. Jangan sampai ada kesalahan kecil saja, apalagi penyimpanan, pengangkutan, hingga penggunaan bahan peledak yang ceroboh. Oleh karena itu, petunjuk teknis yang komprehensif harus dibuat dan harus dipatuhi dengan disiplin. Contohnya nih, mulai dari desain dan konstruksinya, dari gudang penyimpanan handak itu sendiri harus yang kuat, anti ledakan, dan dilengkapi alarm pencegah kebakaran. Lalu ada prosedur verifikasi dan pelatihan bersertifikat nih bagi petugas yang menangani bahan peledak. Juga penting sih, sangat penting adanya koordinasi yang rapi dengan pihak kepolisian dan pemerintah setempat terkait regulasi, izin, jadwal, hingga kuantitas bahan peledak apa saja nih yang digunakan. Jadi memang tidak boleh sembarangan ya teman-teman. Begitu pula saat pelaksanaan peledakan di lokasi tambang. Analisis dan perencanaan ledakan harus matang. Wilayah di sekitar harus dievakuasi, pengawasannya harus mesti ketat, dan evaluasi dampak ledakan juga harus perlu dilakukan. Pokoknya semua detail teknis itu harus diperhatikan secara seksama, mengingat nih pentingnya petunjuk teknis yang saya jabarkan tadi. Lanjut ke tema kedua, yaitu petunjuk teknis keselamatan fasilitas penimbunan bahan bakar cair pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Terkait topik ini, jadi gini ya, kita ambil pandangan sebagai seorang operator dalam kegiatan usaha pertambangan nih. Tentunya kalian tahu bahwa bahan bakar cair seperti solar, minyak diesel, dan oli adalah komponen yang sangat krusial untuk operasional. Semua mesin dan peralatan seperti ekskavator, dump truck, genset, sampai jalan angkutnya menggunakan bahan bakar cair loh. Nah, karenanya fasilitas penyimpanan dan pengisian bahan bakar ini harus dirancang dan dioperasikan dengan standar yang aman dan efisien. Kebocoran atau kesalahan sedikit saja nih bisa berujung kebakaran atau bahkan menimbulkan polusi lingkungan, yang pasti akan sangat merugikan baik dari perusahaan itu sendiri maupun warga setempat. Makanya, petunjuk teknis keselamatan untuk fasilitas tangki, alur distribusi, serta area pengisian dan transfer bahan bakar cair ini sangat vital untuk dipatuhi. Misalnya, penggunaan komponen berkualitas, ventilasi yang cukup, ada pengukur level dan alarm kebocoran, sistem grounding listrik, pelatihan mandatori buat operator, dan masih banyak lagi standarnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah petugas penanganan BBM di sekitar rumahmu sudah menjalankan prosedur ini dengan tertib? Jika belum, ya ayo sebaiknya kita ingatkan segera ya. Karena ini bukan hanya demi keselamatan kita saja, tapi demi keselamatan dan kelestarian lingkungan di sekitar rumah kita. Oke, kita coba jelaskan lebih lanjut nih. Kita kulik lebih dalam. Mulai dari fasilitas tangki penyimpanannya yang umumnya terbuat dari baja anti karat agar tahan korosi dan kedap bocor ya. Nah, di sini juga wajib ada pengukur level cairan digital serta sensor yang terhubung dengan alarm. Jadi begitu ada volume bahan bakar yang menghilang atau merembes keluar secara abnormal, langsung ketahuan tuh dan bisa ditindaklanjuti secara lebih jelas. Lalu ventilasi nih. Ventilasi di area sekitar penyimpanan juga harus bagus dengan suhu ideal agar uap BBM tidak memicu ledakan. Kemudian untuk saluran perpipaan dan fasilitas transportasi BBM menuju mesin dan alat berat, desainnya harus aman tanpa ada titik retak atau kebocoran.
semua sambungan pipa itu harusnya saling terkait tanpa ada bocor gitu. Terus di area pengisian BBM juga mesti harus ada ventilasi yang baik, bebas percikan api, dan operatornya harus wajib memakai APD tentunya. Nah, itu tadi standar keselamatannya. Belum lagi soal proteksi kebakaran, masalah alarm gas, hingga penanganan limbah BBM-nya. Pokoknya desain, pengawasan, dan perawatannya mesti prima deh, demi mencegah potensi kecelakaan di fasilitas BBM tambang kita. Gimana nih? Cukup paham nggak dengan penjelasannya? Oke, sebelum kita masuk ke tahap closing nih, kita akan menjelaskan tentang apa? Ayo, ya, tentang kesimpulan mengenai apa saja sih yang kita dapatkan dari diskusi kita tadi. Yang pertama adalah pengelolaan bahan peledak dalam pertambangan itu harus mengikuti standar keselamatan yang ketat, standar operasional produksi yang ketat, mulai dari pembangunan gudangnya, penyimpanan handaknya, pencatatan masuk keluar handaknya, pengangkutan, hingga peledakan. Gudang itu harus dirancang aman dengan memperhatikan jarak dan dilengkapi berbagai kelengkapan keselamatan. Yang kedua adalah bahan bakar cair itu dikelola dengan mematuhi persyaratan teknis pembangunan fasilitas penyimpanan yang aman, mulai dari perizinan, desain teknis, bahan, dan konstruksi tangki, hingga sampai ke titik kelengkapan sistem keselamatan untuk misal ada terjadi bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga adalah peledakan hanya boleh dilakukan oleh tenaga-tenaga terampil yang bersertifikat dengan mengikuti prosedur yang ketat, di mana pengajuan peledakan tidak perlu dilengkapi dokumen yang secara kompleks teknis, tapi hanya perlu disetujui inspektur tambang. Terus yang keempat adalah pemeriksaan berkala yang dilakukan pada fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, yang hasilnya akan dievaluasi untuk memastikan kelayakan dari fasilitas tersebut. Terus yang kelima adalah stasiun pengisian bahan bakar cair dilengkapi berbagai macam bahaya kebakaran dan pencemaran lingkungan akibat tumpahan bahan bak. Terus yang terakhir adalah tanggung jawab pengelolaan bahan berbahaya berada pada perusahaan tambang yang diawasi oleh inspektur tambang dan harus mematuhi seluruh, ingat ya, seluruh standar keselamatan yang berlaku. Oke, sekian mungkin dari saya. Saya tutup dengan sedikit kata-kata dari saya. Ledakan yang terkendali itu meluluh lantahkan batu, tetapi ledakan yang lepas kendali meluluh lantahkan kehidupan. Sekian dari saya, Wahyu Susilo Wibowo. Saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya terbuka untuk menerima saran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.